Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Oke. Semangat tidak hari ini kok kayaknya loyo? Semangat dong. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harus semangat gitu ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Nihil. Oke. Nihil nggak berangkat? Nihil itu artinya lengkap ya. Oke. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Ayo dipersiapkan. Kemudian duduknya dibuat senyaman mungkin. Pikirannya difokuskan. Tetap jaga semangat. Gitu ya. Sampai nanti akhir pembelajaran. Oke. Baik, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anakku semuanya, kalau setiap akan melakukan kegiatan harus diawali dengan berdoa. Seperti itu ya. Oke, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Hari ini kita mau belajar melanjutkan yang kemarin, yaitu masih di transformasi geometri terkait dengan refleksi. Kalau kemarin kalian semua sudah belajar refleksi terhadap apa? Ada yang masih ingat? Terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Ada yang masih ingat bentuk garis Y sama dengan X? Ada yang masih ingat bentuknya seperti apa? Ayo. Garis Y sama dengan X gimana Alfian bentuknya kemarin? Lurus miring, lurus atau miring? Ya, lurus. Ini ya, miring ya. Jadi setiap Y-nya 1 sama dengan X 1 juga, dan setiap Y-nya 5 X sama dengan 5 juga. Begitu seterusnya. Jadi X sama dengan Y sama dengan X adalah bentuknya serong ke kanan. Nah, pas ya, 45 derajat. Kemudian kalau Y sama dengan negatif X, dia serong ke kiri, 45 derajat juga, seperti itu. Nah, hari ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai itu sama, yaitu menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi, dan yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi. Untuk indikator pencapaiannya masih sama, bisa dilihat di depan, yaitu yang pertama menemukan sifat-sifat transformasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual. Kemudian yang kedua menentukan bayangan dari transformasi pada bidang datar. Kemudian yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan transformasi. Dari beberapa pertemuan yang sudah-sudah, ada yang paham tidak permasalahan kontekstual itu seperti apa? Nah, jadi permasalahan kontekstual itu adalah permasalahan yang benar, yang dialami sehari-hari, yang kalian alami sehari-hari, yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran model discovery learning, anak-anakku semuanya dapat menganalisis hasil dari transformasi dengan benar dan cermat, serta terampil menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan transformasi secara teliti dengan mengembangkan sikap religius, proaktif, kerjasama, dan percaya diri. Jadi evaluasi-evaluasi pada pertemuan sebelumnya sekarang coba diperbaiki, seperti kerjasamanya, kemudian tingkat kepercayaan dirinya ditingkatkan lagi. Itu ya. Nah, masih ingat tidak transformasi terhadap sumbu Y? Refleksi, khususnya refleksi terhadap sumbu Y. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat refleksi terhadap sumbu Y? Sumbu Y yang mana toh? Nah,
Sekarang titik A, refleksinya di mana? Kalau terhadap sumbu Y. Negatif 3 sama negatif 2. Berarti bacanya gimana? Negatif 2. Koma 3. Kalau titik C direfleksikan terhadap sumbu Y, dia bayangannya di mana? Berapa? Negatif 4,2. Coba Leni, kalau titik B direfleksikan terhadap sumbu Y, berarti bayangannya di mana? Negatif 4,4. Semua ingat ya? Itu kalau direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, coba saya mau ngecek lagi. Kalau titik A direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau titik A direfleksikan terhadap sumbu X. Negatif 2, negatif 3. 2, negatif 3. Sumbu X yang mana toh? Yang tidur. Nah, berarti kalau bayangannya dari titik A ini, dia berada di sini ya, kurang lebihnya. Berada di titik negatif 3, 2, negatif 3, begitu. Mau saya ingatkan lagi tentang perkalian matriks. Kemarin pada saat tes, masih ada beberapa yang bingung atau kelupaan bagaimana menghitung perkalian matriks. Nah, itu gimana? Ada matriks 2, 5, negatif 4, 3 dikalikan dengan matriks 2, 3. Cara menghitungnya bagaimana? Terus yang bawah tambah 3 kali 3. Ternyata semua masih ingat. Berarti kalau misal ada matriks A, B, C, D dikalikan X, Y, berarti dia hasilnya adalah A. Sini ya. Terus yang bawah? Oke. Diingat-ingat terus. Jangan sampai kelupaan. Oke, selanjutnya nah kita akan belajar hari ini yaitu tentang refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, garis X sama dengan H itu seperti apa? Itu nanti bisa didiskusikan pada lembar kerja. Nah, selanjutnya saya sampaikan terlebih dahulu manfaatnya belajar refleksi. Nah, yaitu memahami konsep refleksi pada kehidupan sehari-hari seperti pencerminan pada kaca, atau kalau sekarang yang sedang up itu adalah pembuatan animasi dan sebagainya. Jadi anak-anakku semuanya walaupun kalian di jurusan perkantoran, jadi kalau misal besok ketika mau bekerja pengennya yang berkaitan dengan animasi, konsep refleksi ini sangat dibutuhkan. Itu ya. Oke, hari ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu nanti membuat kelompok yang pertama, kemudian berdiskusi kelompok dengan mengerjakan lembar kerja yang saya berikan, kemudian yang ketiga itu nanti dipresentasikan hasil diskusinya, kemudian yang keempat nanti kita buat kesimpulan bareng-bareng. Nah, sebelumnya saya bagikan terlebih dahulu lembar kerjanya. Pada lembar kerja ini ada sebuah permasalahan seperti yang ada pada layar. Silahkan bisa dicoba untuk mengerjakan dengan berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Tidak perlu tanya kelompok yang lainnya. Jangan lupa modul yang sudah saya share
dibuka modulnya. Apabila dirasa modulnya masih kurang lengkap, boleh buka referensi lain seperti internet. Waktu untuk berdiskusi berapa menit hari ini? Jangan 1 jam, habis nanti waktunya. 20 menit sama seperti kemarin. Gunakan waktu sebaik mungkin. Apabila ada temennya yang waktu berdiskusi mengantuk, silahkan digugah, dicolek. Ivan biasanya ngantuk. Kira-kira menyenangkan tidak kalau pembelajarannya seperti ini? Menyenangkan, Pak. Ada mau mikir loh, Pak. Terus Termini di garis bawah ya, Pak? Tak jane. garis saja. Gini juga nggak apa-apa. Ini untuk ini juga. loh, Pak. Udah ya, ini udah benar terminnya adalah. Iya, ini aku tahu, Pak. Terus itu bukannya negatif 2,3 ya? Iya enggak? Bacanya X dulu atau Y dulu? Wah iya. 3 negatif. Berapa tadi di soal? 3. Berarti 3-nya X, terus negatif 2 adalah Y. Berarti di sini. Wah, alah melana. Ya bukan melakno. Kalau tadi konsepnya sama ya kalau dicerminkan ya. Walaupun gambarnya ini kalau dicerminkan terhadap ini hasilnya ini. Ini bayangan ada di sini. Ada di sini. Ya, nek ini gambarnya dulu di mana sekarang gambarnya? Ya, Bo. Di sini mana? Gambarnya dulu A-nya, B-nya di mana B? B-nya itu. Langsung sininya aja nggak apa-apa wes, di modul ada. Kelompok Ivan selesai? Oke, ini tinggal kesimpulan. Terus ini Kemarin kan udah tahu. nanti kita bahas bareng-bareng aja. Tambah ini, tambah ini. Oke, waktu diskusinya selesai ya. Selesai ya. Silahkan kelompoknya siapa yang presentasi hari ini? Kelompoknya Rincani? Ya, silahkan dipersiapkan untuk presentasi. Nanti silahkan tanya. Kelompoknya Rizka sama kelompoknya Nadila silahkan tanya. Yuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 7,-6 menjadi negatif 3,-6, yang D 7,-2 menjadi negatif 3,2. Maka dapat disimpulkan jika titik G, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H diperoleh G aksen 2 dikali H dikurangi X, Z. Udah, kalau udah ada pertanyaan di sama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan tidak? Nadela? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Kak. Oke, kalau tidak ada ditutup. Demikian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompoknya Rincani. Presentasinya sangat bagus sekali ya. Pokoknya besok ditingkatkan lagi. Kemudian coba ini Ivan minta spedal van. Mau saya jelaskan sebentar. Mbak, mana? Ini ditukar. Yang tadi habis gitu. Nggak bisa, minta yang sangat bagus. Sangat bagus. Oke, jadi seperti yang disampaikan kelompoknya Rincani bahwa kalau mencari hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan H bisa menggunakan yang poin D ini atau menggunakan yang terakhir, poin terakhir ini. Ya, nanti latihan soalnya. Oke, coba perhatikan di screen aplikasi GeoGebra yang saya buka ini. Saya mau tanya terlebih dahulu. Oh, ketutupan. Jadi gini, ini ada gambar huruf apa ini? M, tapi kebalik. Saya mau tanya, kira-kira pencerminan terhadap garis X sama dengan 2-nya, itu bentuk M-nya seperti apa? Bentuk M-nya seperti apa? Kakinya di mana? Kakinya di sini, kakinya tetap di bawah di sini. Terus cara pembentukannya kono M. Ini tetap taruh. Nah, terima kasih Ivan. Oke, gimana jadinya bentuk pencerminannya? Apakah dia tetap kayak gini? Enggak, ini. Hah? Kakinya di sebelah sana. Kakinya di sebelah kanan. Kakinya. Oke, kita buktikan. Siapa tahu salah nanti. Nah, seperti itu. Kita ambil contoh titik E. Jarak titik E kepada cermin berapa? Kemudian jarak cermin menuju bayangannya sama ya. Diingat-ingat. Oke. Titik G menuju cermin jaraknya 5. cermin menuju G aksen harus sama. Itu adalah sifat dari pencerminan. Oke, sekarang tak nyoba cerminnya saya rubah. Cerminnya negatif 2. Nah, bayangannya pun dia semakin jauh karena jarak objek menuju cermin juga semakin jauh. Itu ya, paham ya? Coba perhatikan, semisal saya punya titik A 2,3. Dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Berapa hasil bayangan dari titik tersebut apabila dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4? Ditambah. Nah, terus yang bawah berapa? Ditambah 4 dikurangi X, X-nya 2, koma tetap 3. Oke, berarti A aksennya 2 kali 4 dikurangi 2 6, koma. Boleh pakai ini atau ini apabila pilihan ganda. Itu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang refleksi oleh garis X sama dengan H. Benar sekali. Silahkan
perhatikan cara-caranya, kemudian sifat-sifatnya juga seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Gimana? Boleh, silahkan. Nah ini silahkan dikerjakan tesnya 2 soal. 2 soal namun ada 4 poin. 4 poin soal. Nah, benar berarti negatif 4. Koma negatif 6. piye? Ayo dikumpulkan. Ya nanti kalau selesai silakan dikumpul di depan ya. Oke ya, jadi kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita membahas tentang rotasi, gitu ya. Rotasi itu apa? Rotasi? Perputaran, bukan perpindahan, perputaran. Itu ya. Baik, terima kasih hari ini atas atensinya. Tepuk tangan buat kalian semua dulu. Kurang meriah, tepuk tangan dulu. Nah, gitu loh, yang meriah harus tetap semangat belajar. Kemudian ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.